dari Allah Bapa, pencipta kali langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita masuk di minggu yang ketiga. Kita boleh ada di tahun 2025. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita bersama-sama datang bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Nah, di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita memasuki dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, oleh darahnya menebus menyucikan kita. Kita masuk ke ruang Maha Kudus.
Kami berterima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami menerima segala anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini kami datang kepada Tuhan. Nah, segala beban kehidupan kami Tuhan, tantangan kehidupan kami, kami mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kami datang, kami mau bersyukur, kami menikmati hadirat Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami memuji Tuhan, kami membawa persembahan kepada Tuhan. Berkati pada kami ini Tuhan, kiranya hanya kuasa Tuhan yang bertata di dalam kehidupan kami. Persekutuan kami ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh pulang dengan kekuatan, penghiburan, semangat yang baru, karena kami berkomitmen hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan dengan segala keberadaan kami ini Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Yang bersyukur kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur karena apa yang sudah terjadi selama sepanjang tahun 2024. Mungkin ada banyak hal yang tak pernah kita lihat dengan mata kita, yang tak pernah kita dengar dengan telinga kita. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam hati kita digerakkan oleh Tuhan. Semuanya itu disediakan Tuhan dan kita menikmati rahmat Tuhan. Hari ini kita masih berdiri di tempat ini. Mari kita menyanyikan pujian Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari kita masih berdiri, kita berdiri kembali, kita memuji apa yang kita pernah.
sahabat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Mari kita berdiri kembali, kita menyatakan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Yang Tuhan, lahir daripada Roh Kudus, lahir dari anak laki-laki, yang menderita secara Roh datang Yesus Kristus, dan disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang beriman. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Rasam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup kekal. Amin. Silakan dulu. Untuk siap kita beroleh firman. Persiapkan hatiku dengan firman. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu.
kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam berbagai aspek hidup kami. Kami merasakan bahwa tangan Tuhan ajaib itu, invisible hands itu, yang menyertai kami, memimpin kami, memberkati kami hari demi hari. Terima kasih Bapa dalam surga, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami dan menopang kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Dan sesudah kami memuji membesarkan nama-Mu, tibalah saatnya ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Allah. Firman yang hidup, firman yang membawakan, firman yang akan membawa kami hidup dalam kemenangan. Pakailah hamba-Mu dan berkatilah kami sekalian. Segala kuasa, segala roh jahat yang ingin mengganggu akal pikiran konsentrasi kami dalam kami mendengar firman-Mu, kami bersahati menolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga, semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu diberkati, amin. Kita boleh berkumpul lagi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Parang Sagio yang boleh memberikan tempat bagi saya melayani pada pagi hari ini. Saya yang kedua kali kalau tidak salah ya. Dulu saya khotbah dari kitab Wahyu pasal 2 kalau tidak salah. Dan hari ini Bapak Ibu, saya namanya adalah Pendeta Gani Kalangit. Bukan berasal dari langit Bapak Ibu, tapi saya berasal dari Swiss. Swiss itu singkatan dari sekitar wilayah Sanger. Jadi saya dari Sanger Talaut. Dan saya membawa istri namanya Dina Kalangit dari Manado, dari Teling Atas. Dan saya memiliki 3 anak. Anak laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. Demikianlah sekilas info Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakan ayat 25, Bapak Ibu ayat 26, seterusnya sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan itu benar. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarkan firman-Nya, yang menyimaknya dan yang mau melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk di tahun 2025. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Dan tidak terlalu juga jauh dari kita. Selamat Natal juga. Kiranya damai Kristus menyertai kita dan keluarga kita dan plan kita dan gereja kita. Amin Bapak Ibu. Saya selain adalah gembala sidang di GKRI Basilia Kemayoran, saya juga adalah ketua majelis daerah DKI Jakarta. Senang Bapak Ibu boleh bertemu lagi di tahun baru ini. Hari ini kita melihat dalam kitab Matius pasal 25 Bapak Ibu, ayat 26, ayat 25 sampai ayat yang ke-34, Matius pasal 6. Dan kita sudah lihat tadi di layar LCD mengenai ayat-ayat tersebut. Saudara sekalian, Matius pasal 6 ini dimulai konteksnya di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Di dalam Matius pasal 5, Bapak Ibu, kita melihat di sana Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita mengenai khotbah di atas bukit. Ada 12 hal hidup berbahagia. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 5, kita lihat di sana Tuhan Yesus memberitahukan mengenai hukum Taurat. Lalu masuk kepada pasal 6 Bapak Ibu, masih dalam konteks khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dia memberitahukan mengenai Basilia, mengenai hidup dalam kerajaan Allah. Yaitu pasal 6 ayat 1, Tuhan Yesus memberitahu prinsip-prinsip hidup mengenai bersedekah. Pasal 6 ayat yang selanjutnya mengenai hal berdoa, lalu mengenai hal berpuasa, mengenai hal mengumpulkan harta, dan akhirnya Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita mengenai kekhawatiran. Ada 5 hal yang kita lihat dalam ayat-ayat ini. Apa yang menyebabkan kita jangan khawatir dalam hidup kita. Memasuki tahun 2025 ini Bapak Ibu, kita khawatir mungkin. Apa yang akan terjadi di tahun 2025? Karena dimulai lagi dengan adanya jatuhnya pesawat di Korea. Dari 179 penumpang hanya 2 yang selamat. Itu mujizat Bapak Ibu. Waktu dia terpental dari perut pesawat, pasti dia akan bersyukur terus. Ada air mata yang tumpah kali. Karena hanya dia 2 orang ini yang selamat. Tapi dilanjutkan lagi dengan adanya tanggal 7 Januari, peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Juga terjadi di Glodok Plaza. Dan sekalian, hal-hal ini terlihat di dalam kehidupan kita. Lalu kita lihat di dalam ayat ini Bapak Ibu, mengapa kita tidak perlu khawatir. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kata janganlah dalam bahasa Yunani ada 2 Bapak Ibu. Yaitu kata me dan kata ume. Kata me itu artinya janganlah dan jangan dia lakukan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong. Kalau itu dilakukan ada konsekuensinya.
Seperti kalau kita naik mobil atau naik motor, ada lampu merah di depan, ada traffic light di depan, kita terobos, dan ada polisi dan akan beri kepada kita dan berkata, kamu harus saya tilang, kutilang kau. Ya, orang Batak bikin pusing lihat kutilang itu berarti kan burung, saudara ya. Tapi itulah yang terlihat, kutilang kau. Saudara, kalau itu dilakukan akan terjadi yang namanya kita akan ditilang. Ada konsekuensinya kalau kita melakukan hal demikian. Tetapi di sini tidak dipakai kata me, tapi kata ume yang berarti janganlah berlebih-lebihan. Artinya kekhawatiran itu sesuatu yang wajar terjadi, sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang normal terjadi dalam hidup manusia, tetapi jangan berlebih-lebihan. Apa contohnya Pak Pendeta? Contohnya adalah kalau misalnya seorang suami ingin pergi ke kantor dan sang istri mengantarkan sampai di teras rumah, maka sang istri berkata, "Ada apa-apa, mak," karena kasihnya dan cintanya, saudara ya. Ya kan, istri-istri ya, jangan pada ketawa saja, tapi lakukan itu. Karena cintanya pada suami, sayangnya pada suami seperti Bapak Pendeta Paran ini, ya kan? Tapi saudara, ketika sampai di tengah jalan, sang istri mulai khawatir. Waduh, jangan-jangan tabrakan nanti di tengah jalan. Waduh, jangan-jangan dia selingkuh dengan bendahara di kantor. Waduh, jangan-jangan dia salah tulis cek. Sebenarnya harus tulis angka nolnya hanya 4, tapi bererot panjang sekali. Waduh, jangan-jangan dia salah makan, nanti keracunan. Karena ada makanan gratis. Ada begitu banyak khawatir, jangan-jangan seperti lagunya ST12 itu, jangan-jangan saudara ya. Saudara sekalian, akhirnya dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Hanya pikirkan suaminya saja. Ini kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka 1 Petrus 5 ayat 17 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Maka dialah yang akan memperdulikan kamu. Serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kalau saya punya jam tangan, saya berikan kepada Pendeta Paran, jam Rolex. Nih saya serahkan. Tapi saya masih pegang jam itu berarti bukan saya serahkan, masih saya pegang. Begitu banyak orang Kristen yang serahkan kepada Tuhan, tapi masih terus tidak mau serahkan total kepada Tuhan. Mereka harus hanya berpikir, jangan-jangan masuk rumah sakit, waduh bagaimana dengan dananya? Waduh bagaimana masuk akan perguruan tinggi anak saya? Waduh, bagaimana dengan nasib daripada suami saya nggak naik-naik karirnya? Saudara, dalam hidup kita seringkali kita memikirkan hal demikian, tapi Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Kalau itu ada dalam hidup kita, itu sesuatu yang wajar terjadi karena kita bukan Batman, bukan Superman, bukan superhero. Kita manusia biasa yang diciptakan dari peta dan gambar Allah. Dan kita bisa merasakan bahwa kita mengalami yang namanya khawatir dalam hidup kita. Ragu-ragu, ragobim, saudara. Ragobim itu singkatan dari ragu-ragu, goncang, dan bimbang. Ya kan? Kita ragu-ragu, kita goncang, kita bimbang dalam hidup kita. Karena kita manusia biasa. Ya. Sedangkan menghadapi peristiwa LA saja, tidak ada yang namanya Batman, Robin Hood maupun yang lain-lain, nggak ada sudah. Padahal mereka dibutuhkan untuk dapat memadamkan api. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janganlah berlebih-lebihan. Akan kekhawatiran itu ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak menyadari Tuhan ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan ada di samping kita.
Peristiwa Natal itu adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Tapi ditutup dengan Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan sertai kita. Ketika kita menangis, mengucurkan air mata, Allah bersama dengan kita. Ketika orang tidak peduli kepada kita, Allah ada bersama dengan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Itulah terjadi dalam peristiwa Natal. Luar biasa. Janganlah kamu khawatir. Yang pertama, saudara, mengapa kita tidak perlu khawatir? Ayat 25 berkata, janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Ada dua hal di sini disebut dalam ayat 25. Yaitu sesuatu yang bersifat kekal. Yaitu tubuh dan hidup. Dan ada sesuatu yang bersifat sementara. Yang bersifat temporal, yaitu makanan dan minuman dan pakaian. Seringkali kita khawatir dalam hidup ini dengan sesuatu yang bersifat materi, dengan sesuatu yang bersifat sementara, dengan sesuatu yang bersifat temporal. Kita tidak pernah bersyukur untuk hidup, untuk tubuh, untuk kekekalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita tidak pernah bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Darahnya, nyawanya Dia berikan yang terbaik bagi kita karena Dia mengasihi kita. Lebih banyak kita mengeluh dalam hidup ini. Tuhan, kenapa orang ini korupsi 300 triliun? RB Mois itu, suaminya Dewi Sandra itu, hanya divonis 6,5 tahun. Wah, lebih baik saya juga masuklah ke penjara 6,5 tahun, dapatkan 300 triliun, Bapak Ibu. Itu uang banyak dan banyak, Bapak Ibu. Kalau ditumpuk dari bumi ke bulan, itu bisa 10 kali bolak-balik, Bapak Ibu, karena banyaknya uang itu. Tapi 10.000 sudah ya. Jangan pikirkan 100.000. 10.000 ditumpuk itu. Banyak. Kita mengeluh karena kok bisa orang ini dapatkan uang itu. Saya sudah kerja 50 tahun. Kok tidak dapatkan uang sebanyak itu? Kita mengeluh. Kita kecewa kepada Tuhan. Bahkan yang lebih pantas lagi, kita tinggalkan Tuhan dan berkata no kepada Tuhan. Yes kepada diri sendiri. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita pikirkan sesuatu yang bersifat sementara. Kita khawatir dengan sesuatu yang bersifat hanyalah temporal saja. Dan tidak pernah memikirkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, dunia yang menolak Allah, dunia yang membenci Allah, dunia yang membelakangi Allah, tapi Allah kasihi. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Kata diberikan artinya ada hadiah yang terbesar kepada saudara dan saya, adanya hadiah yang istimewa yang diberikan kepada kita. Yang sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan berikan karena cintanya, karena kasihnya kepada saudara dan saya. Itulah yang kita lihat dalam peristiwa Natal, Bapak Ibu. Seringkali kita dapat kado kan, ini ada pohon Natal lagi. Tapi kan di bawah pohon Natal seringkali ada kado. Ada hadiah, luarnya bagus, tapi dalamnya kosong. Ya kan? Tapi Tuhan enggak.
luarnya bagus, tapi dalamnya isinya indah dan terbaik bagi manusia. Bagi saudara dan saya, diberikan anaknya yang tunggal. Dan itulah mengapa kita bersyukur. Karena kita mendapatkan hadiah yang terbaik, yang terindah. Yang diberikan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau misalnya 2 orang penumpang pesawat itu terpental dari perut pesawat di Korea Airlines itu, di Korea itu, mereka pasti akan bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya selamat. Di 179 saya yang selamat. Luar biasa saudara. Pernahkah kita memikirkan bahwa kita selamat? Tuhan terima kasih saya selamat. Walaupun saya tinggalnya di kamar kos 3x4 kecil dan tidak ada apa-apanya, tapi Engkau mengasihi saya. Ada hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada saya. Walaupun kita di dompet hanya ada KTP dan SIM, tidak ada warna merah dan warna birunya, artinya kosong saudara. Tapi kita bersyukur. Karena kita tahu nanti Tuhanlah yang akan mencukupi kita. Amin Bapak Ibu. Dan itulah hadiah Natal kepada kita. Diberikan anaknya yang tunggal. Saudara, di dunia ini ada 3 benda yang disukai oleh wanita. Yaitu tas, sepatu, dan baju. Tapi ada satu tas Hermes model Birkin itu. Harganya mahal, sekitar 2M. Ya, 2 kali mobil Alphard kali. Mahal karena kulit luarnya dibaluri oleh permata Himalaya. Untuk pembeli, karena dia punya uang yang banyak. Orang kaya, orang punya uang bisa beli segalanya. Ada orang kaya juga di Hong Kong yang bisa beli akan HP, tapi casingnya dari emas. Dan harganya mahal. Saya tidak tahu kalau saudara telepon dia, mungkin ada deringnya, saya orang kaya. Saya orang kaya, karena casingnya saja mahal, Bapak Ibu. Saudara sekalian, orang kaya bisa beli segalanya. Ada lagi orang kaya namanya Roman Abramovich, pemilik klub Chelsea dulu. Dia bisa beli klub Chelsea itu karena dia orang kaya, punya akan sumur bor di Siberia, di Moskow, di berbagai tempat. Orang kaya bisa beli segalanya, tapi pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang bisa beli keselamatan? Tidak ada yang bisa beli keselamatan. Karena keselamatan itu lunas dibayar ketika Tuhan Yesus mati bagi saudara dan saya. Amin. Keselamatan itu tidak bisa diukur dengan banyaknya uang yang kita miliki, dengan banyaknya properti yang kita miliki, dengan banyaknya harta yang kita miliki. Nggak bisa diukur keselamatan itu. Tapi keselamatan itu lunas dibayar ketika Tuhan Yesus mati bagi saudara dan saya. Membebaskan saudara daripada dosa. Dan itulah mengakibatkan kita bersyukur. Dan kita tidak mengeluh dan kita tidak khawatir dalam hidup ini. Karena Tuhan berikan permata yang paling berharga dalam hati dan hidup kita yang kita bawa terus sampai kekekalan, sampai ke surga. Kita bawa keselamatan itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Selamat itu kita bawa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau keselamatan itu sudah diberikan, jangan kita gadaikan. Waktu saya ada di Ambon, di NTT, ada begitu banyak anak-anak muda yang diiming-imingi untuk tinggalkan Yesus. Mereka diberikan akan Avanza seri baru.
diberikan iPad seri baru, diberikan akan permata yang berharga, yang bagus. Asalkan tinggalkan Yesus. Banyak orang diiming-imingi, tinggalkan Yesus. Kamu dapat populer, kamu dapat hebat. Tetapi Alkitab berkata bahwa jangan tinggalkan Yesus. Karena dia sudah mati bagi saudara dan saya. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan engkau sombong dalam hidupmu. Karena Yesus sudah memberi yang terbaik bagi kita. Satu kali saudara, ada seorang penginjil besar bernama Dr. Billy Graham. Ditanya, karena dia terkenal sekali Bapak Ibu. Dan kalau khotbah saudara, ribuan orang datang untuk mendengarkan khotbahnya. Beberapa waktu yang lalu dia sudah meninggal di usia 100 tahun. Sama dengan Jimmy Carter kemarin meninggal di usia 100 tahun. Saudara sekalian, oleh karena dia terkenal, ditanya oleh wartawan. Bapak Dr. Bill Graham, mohon maaf, ingin tanya. Apakah Bapak ingin jadi Presiden Amerika Serikat? Karena Bapak terkenal dan Bapak banyak fansnya dan dikagumi oleh seluruh dunia. Dia berpikir, saudara, wah, enak juga jadi presiden, saudara, ya kan? Kemana-mana dijaga oleh bodyguard. Tapi dia berkata begini, bagi saya, jabatan hamba Tuhan, jabatan pendeta, jabatan anak Tuhan itu lebih tinggi daripada jabatan presiden. Karena jabatan presiden itu ditetapkan oleh manusia. Jabatan anak Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, pastor, itu Allah yang menetapkannya dari surga. Dialah yang menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kita boleh berbahagia, bersyukur. Walaupun kita kering dan tidak memiliki akan gaji yang tinggi dan tidak memiliki akan mobil yang mewah, tapi kita bersyukur. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita. Amin Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya jangan kita sombong dan tinggi hati. Karena hidup kita hanyalah ditentukan oleh pimpinan Tuhan. Saudara, suatu kali ada seorang yang membuat sebuah kapal yang besar namanya Titanic. Dia membuat kapal itu dan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menenggelamkan kapal ini. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tapi di tanggal 12 April 1912, kapal ini menabrak gunung es, hancur. Banyak yang mati. Saudara, jangan kita sombong kalau kita sudah banyak kekayaan. Karena semuanya itu pemberian daripada Tuhan. Saudara, luar biasa kalau kita lihat peristiwa yang terjadi di Los Angeles itu. Katanya sih ada penghinaan dari sebuah kumpulan orang-orang artis-artis terkenal di Hollywood yang dipimpin oleh Nikki Glaser itu. Yang berkata, kota ini adalah kota tanpa Tuhan. Dan diberikan angka 0. Yang mengakibatkan hancur. Ludes. Paris Hilton hancur rumahnya. Matt Damon hancur rumahnya. Artis-artis hancur rumahnya. Jangan mencoba menghina Tuhan. Hancur. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Ketika Ebenezer terjadi, Tuhan hanya batuk saja. Langsung ada guntur, saudara. Dan pasukan Filistin mati semua. Hanya batuk saja, saudara. Mungkin peristiwa di sana hanya dicubit saja oleh Tuhan. Belum dia acungkan tangan, saudara. Kalau dia sudah acungkan tangan, saudara, dalam bahasa Manadonya tampia, saudara, ya. Habis. Oleh karena itu, saudara, Alkitab berkata,
Yang pertama, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena hidup kita penting. Karena hidup kita berharga. Karena hidup kita bernilai. Sehingga Yesus rela mati bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Alkitab berkata kepada kita, karena kita memanggil Allah sebagai Bapa. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kita panggil Allah sebagai Bapa. Bapa, tolonglah saya. Bapa, berkatilah saya. Bapa, jangan tinggalkan saya. Bapa. Dan ini tidak ada dalam agama lain. Hanya di dalam kekristenan kita memanggil Allah sebagai Bapa. Artinya dia tidak transenden, tidak jauh dari kita. Dia imanen, dekat dengan kita. Dan kita panggil Allah sebagai Bapa. Saudara, kalau saudara punya anak dan saudara sedang tidur dan mendengkur, ngoroknya mungkin sampai ke depan dari PLN di depan situ kali saudara, ya kan? Dan saudara mengorok dan tidur. Dan anak saudara kejepit pintu dan berkata, aduh. Saudara sebagai orang tua akan bangkit dan akan memeluk anak kita dan berkata, ada apa sayang? Apa yang terjadi? Bapa dalam dunia bisa berkata seperti itu. Apalagi Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mengalami tantangan pergumulan dalam hidup ini, di tahun 2025, kita berkata, jangan takut, kata malaikat kepada Maria dan kepada Yusuf. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saudara sekalian, kita memanggil Allah sebagai Bapa yang dekat dengan kita. Dan kita pun bersyukur kita memiliki Allah yang dekat dengan kita. Allah yang memahami kita. Kita memiliki Allah sebagai Bapa. Bahkan dalam ayat 32. Ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu yang di surga tahu. Kata tahu di sana dalam bahasa Yunani dipakai kata epigenosko yang berarti Allah tahu dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, Bapak Ibu. Dia tahu akan badan kita yang XL, LM, sepatu kita yang nomor 42. Ya, promosi sedikit saudara ya, sepatu saya. Allah tahu. Allah tahu akan pergumulan kita. Dia tahu masalah kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin di antara kita para pemuda-pemudi yang sedang bergumul dengan mencari pacar misalnya. Ditinggalkan oleh si Ucok, ditinggalkan oleh si Tiur. Dan kita berdoa, Tuhan, saya cinta kepada si Ucok, mau ditinggalkan saya dan berkata putus. Jangan takut, kata Tuhan, ada banyak ucap-ucap yang lain yang aku siapkan bagimu. Oh haleluya, puji Tuhan. Karena di kota Jakarta ini ada banyak cinta saudara. Ada Cimone cinta modal nekat, ada Ciledug cinta lewat dukun, ada Cilamaya cinta lantaran mamanya kaya, ada Cilengsi cinta meleng sedikit sikat, yang meleng-meleng nanti diambil sama orang lain, Bapak Ibu. Ada Cilacap cinta langsung tancap. Tapi juga ada Cianjur cinta anjuran juru selamat. Saudara mau pilih Cimone atau Cianjur, pilihan ada pada kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan tahu dan Tuhan dari surga. Dan kita berkata dalam ayat 26 ini, pandang burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Luar biasa Bapak Ibu. Burung di udara, ikan di laut, manusia di darat.
Semua ekosistem ini dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dan segala kebutuhannya pun diberkati oleh Tuhan. Oleh karena apa? Karena kita lihat Tuhan yang memeliharanya. Pernahkah kita lihat burung itu bersedih dan murung dan pegang dagunya dan berkata, makan apa gue hari ini? Nggak pernah, saudara, ya kan? Kalau burung saja dipelihara, apalagi kita yang manusia yang memiliki brain, yang memiliki akal, pikiran, perasaan. Masakan tidak dipelihara oleh Tuhan? Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang kita panggil Allah sebagai Bapa, sehingga kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Allah akan memeliharanya. Waduh, Pak Pendeta, ini ekonomi kami kok pailit nih, ada pinjol, ya kan? Makin diminta makin benjol, saudara ya. Karena apa? Karena kita hanya menguasai dan dikuasai oleh hawa nafsu kita. Tapi kita serahkan kepada Tuhan yang adalah Bapa dalam hidup kita. Tuhan, saya punya hutang nih. Jangan tinggalkan saya. Tolong saya. Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi on time, tepat waktu menjawab doa kita. Amin, Bapak Ibu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Waktu saya sakit di rumah sakit Hermina itu kemarin, tanggal 1, jantung ini bergetar. Bukan karena lihat istri Bapak Ibu, tapi bergetar karena sakit jantung Bapak Ibu. Dan harus dirujuk. Pergilah saya ke rumah sakit. Bukan rumah sakit, klinik itu dekat rumah. Dan di EKG badan saya dan dilihat ada penyumbatan. Dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit Hermina. Waduh, saya pikir nanti bayarnya berapa ini? Mahal ini, yang namanya jantung kan mahal Bapak Ibu, ya kan? Tetapi luar biasa. Semuanya Tuhan sediakan. Saya tidak punya BPJS yang dibayar terus-menerus, tapi pernah dulu. Tapi ini suster kok bisa-bisanya. Dia berkata, Pak, sudah ada BPJS-nya, sudah masuk aja. Bapak ini operasi dan lain sebagainya. Itu kateter kan mahal. Waktu dulu 14 tahun yang lalu saya pernah di kateter itu kan 7 juta itu Bapak Ibu. Ya kan? Tapi semuanya free. Wah, saya bilang dalam hati, hebat juga Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Dahsyat Bapak Ibu. Kalau dia sudah melakukan yang terbaik, wah. Sesudah saya dioperasi, saudara, 15 hari kemudian, ada teman yang berkata, Pak Gani, semuanya sudah diurus. Bapak berangkat ke Cina, jalan-jalan dan sambil dilihat akan jantungnya ini. Saudara, gratis semuanya. Saudara, kalau Tuhan sudah melakukan dan kita berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita akan lihat hasil-hasil yang hebat, yang luar biasa. Karena kita panggil Allah sebagai Bapa dalam hidup kita. Itulah yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat yang ke-29 dikatakan apa? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang ketiga, saudara, apa yang menyebabkan kita tidak perlu khawatir? Karena dalam hidup kita masing-masing ada providensial Allah. Ada pemeliharaan Allah. Ada otoritas Allah. Ada kedaulatan Allah yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, bahkan oleh iblis sekalipun. Apa contohnya Pak Pendeta? Contohnya adalah, mengapa saya lahirnya tanggal bulan September? Jangan sebut tanggal saudara ya. Nanti saudara catat lagi dan kirimkan WA selamat ulang tahun. Tapi berapa bulan September?
Kenapa tidak bulan Desember pas Natal sambil tiup lilin, sambil ada lagu Silent Night, sambil ada lagu Jingle Bells? Kenapa harus September? Karena itu porsinya Allah, haknya Allah. Dia berkata, Gani, kamu harus lahir di bulan September. Tapi saya juga tidak tahu kapan exit permit saya selesai dalam dunia ini. Itu ada di dalam tangan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu khawatir, saudara, karena Allah sudah berikan porsi masing-masing kepada kita. Jadi kalau kita lihat orang lain diberkati, pakai mobil Alphard, pakai mobil Avanza yang bagus, sedangkan kita naik Honda Bebek saja, baik, kita jalan, saudara, ya kan? Kita bersyukur tuh, Tuhan terima kasih dengan motor bebek ini. Saya bisa jalan dengan istri sambil gandengan tangan, saudara, ya kan? Kita bersyukur karena itu porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalaupun Tuhan berikan kita naik setingkat lebih baik lagi, dapatkan mobil, dapatkan rumah, kita berkata ini porsi daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan baik bagi saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mencintai saya. Sehingga diberikanlah kepada kita apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan terkadang, saudara, bagi kita itu mustahil. Sesuatu yang di luar nalar, di luar pikiran kita. Tapi Tuhan berikan kepada kita karena Dia adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Inilah kita lihat di dalam firman-Nya. Dan di dalam ayat yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir? Perhatikan mengabahku. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Saudara sekalian, di dalam ayat yang kita baca ini, dalam ayat 29, disebutkan Salomo. Wow, ini Salomo raja yang sangat kaya. Mungkin tidak bisa dibandingkan sampai hari ini. Kaya sekali, Bapak Ibu. Diperkirakan dia makan itu sehari, dikonversi dari dolar ke rupiah, itu sekitar 100 juta sehari. Harus usaha yang terbaik. Dan dia memiliki istri yang banyak, memiliki kundi yang banyak karena kaya, saudara. Saudara, kalau orang sudah kaya, memiliki banyak materi, banyak uang, bisa tergelincir seperti Salomo, saudara. Kita lihat Daud, selama hidupnya jadi gembala tidak pernah berbuat dosa. Tapi waktu dia jadi raja, tergelincir, saudara. Terhempas, terjerembab, terpukul kalah karena dia membunuh Uria dan berzina dengan Bathsheba. Salomo juga demikian, kaya, dan dia memiliki akan emas, dan dinding-dinding daripada istananya terbuat dari emas. Kalau kita juga banyak emas, saudara, di rumah. Ada emas Joko, emas Bondo, seperti ya kan. Tapi saudara, Salomo punya banyak kekayaan. Tetapi Alkitab berkata dalam ayat 29, dalam segala kemegahannya, dalam segala kekayaannya, tidak bisa dibandingkan dengan pohon, atau Salomo dalam segala megahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Kata indah dipakai di sini dalam bahasa Yunani adalah haris. Haris. Jadi kalau saudara pergi ke Manado, lihat Taman Laut Bunaken, saudara berkata haris. Saudara pergi ke Medan, ke Sumatera Utara, lihat akan Danau Toba, saudara berkata haris. Indah, saudara. Dan kata haris ini dipakai oleh orang Yunani ketika lihat dewa mereka, berkata haris karena indah sekali. Ya, rambutnya ikal, bajunya,
ombaknya. Mereka berkata Haris. Ya, orang luar daerah datang ke Jakarta, sampai di Monas, mereka berkata, Haris, wah lihat akan daerah Jakarta itu. Ya, sampai ada kekerannya itu, saudara. Karena kekerannya itu bisa kena kepada orang, dan orang itu kelihatan di dekat. Pernah opa saya bawa dari Manado datang dan lihat itu, saudara. Dia berkata, Johnny, come here, Johnny, come here. Saya bilang, opa itu bukan Johnny itu, ya. Karena dia pikir dengan lihat rombong itu, dia lihat sampai ke Karombasan kali atau ke Manado, saudara, ya kan. Saudara, Salomo hebat. Dia tetapi tidak seindah salah satu bunga itu. Maksudnya apa? Ayat ini bagi kita Bapak Ibu. Maksudnya adalah bahwa ketika kita lihat hidup kita di hadapan Allah, kita berkata, saya Haris, saya indah di hadapan Tuhan. Walaupun saya punya banyak kelemahan, kekurangan, tapi saya indah di mata Tuhan. Saudara sekalian, walaupun saya, kata indah dalam bahasa Inggrisnya dipakai di sana adalah beauty, walaupun tidak beautiful seperti ratu sejagat dan tidak seganteng seperti Tom Cruise, tapi di hadapan Tuhan saya ini indah, saya ini mulia, saya ini berharga, saya ini bernilai. Wow, saudara. Pernah satu kali ada seorang pemain basket, tangan kirinya dan tangan kanannya tidak ada. Lalu bagaimana dia menceploskan akan bola itu ke dalam jaring itu? Dia pakai kakinya, Bapak Ibu. Lalu ditanya oleh wartawan, Bro, apa yang menyebabkan Anda begitu yakin dengan kaki Anda? Karena saya bernilai. Walaupun tidak ada tangan kiri dan kanan, tapi Tuhan berikan kaki kepada saya untuk saya berbuat sesuatu. Saya tidak perlu minder. Saya tidak perlu kecil hati dengan hidup saya, dengan diri saya. Karena di hadapan Tuhan, saya ini berharga, saya ini bernilai. Dan saya bisa melakukan perkara yang besar. Karena Tuhan mengaruniakan kepada saya. Bukan hanya Yesus Kristus, tapi perkara-perkara besar Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Karena kita ini indah. Karena kita ini bernilai. Walaupun kita hanya ibu-ibu rumah tangga yang hanya masak di rumah. Tetapi kalau kita sajikan dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita rasakan bahwa walaupun tempe rasanya jadi burger, saudara. Jadi enak, jadi indah. Karena kita landasi dengan apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah yang kita lihat yang ketiga. Yang keempat, apa yang menyebabkan kita bersyukur kepada Tuhan dan tidak perlu khawatir. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadaku. Yang keempat, apa yang menyebabkan kita tidak perlu khawatir? Karena kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kita mencari kebenarannya terlebih dahulu. Artinya kita istimewakan Allah terlebih dahulu. Kita prioritaskan Allah terlebih dahulu. Kita utamakan Allah terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberkati kita, bahkan berkat-berkatnya tanpa kita mintakan datang sendiri kepada kita. Karena kita menomorsatukan Tuhan. Kita mengistimewakan Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan pun mengganjar kita. Sehingga kita boleh mendapatkan akan berkat-berkatnya yang luar biasa. Yang disediakan bagi kita. Hari Minggu kita datang beribadah pada jam 10. Bukan karena kita ingin lihat Bapak Gembala sidangnya, Bapak Paran Saki yang ganteng dan luar biasa. Bukan Bapak Ibu, tapi kita datang karena kita ingin datang beribadah. Bertemu dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi yang kita sembah, yang kita muliakan. Amin Bapak Ibu. Kita nomor satukan Tuhan dalam hidup kita.
sehingga yang lain akan diberikan kepada kita. Dan yang kelima, apa yang membuat kita tidak perlu khawatir, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara sekalian, yang kelima apa yang menyebabkan kita tidak perlu khawatir? Karena kita, dalam ayat yang kita baca ini, kita senantiasa memiliki iman. Iman yang berkata, hari ini Tuhan berkati saya. Hari kemarin saya belajar di bawah kaki Tuhan. Dan hari esok, dengan iman kita melompat ke depan dalam pengharapan di depan sana. Tuhan menyediakan berkat-berkatnya kita bagi kita di tahun 2025. Mari kita berdoa. Sambil kita merenungkan firman Allah, kita menyanyi bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara kita pakai berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sambil kita merenungkan firman Allah pada pagi hari ini, mari kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Masih tersisa sekitar 360 hari lagi kita akan jalan di tahun 2025. Adakah kita pasang surut mengikut Tuhan? Adakah kita tidak setia lagi mengikut Tuhan? Adakah kita mulai berencana untuk tinggalkan Tuhan dalam hidup kita? Kita kecewa, kita putus asa, kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Hari ini datanglah di tahun baru ini, di tahun 2025, di bulan Januari ini. Sujudlah kepadanya dan katakan, Tuhan, seringkali kami khawatir, seringkali kami ragu-ragu, seringkali kami goncang dan bimbang dalam hidup kami. Tapi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan perbarui hidup kami. Kami ingin hidup kami berubah. Nah, hidup kami senantiasa terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Seringkali kami khawatir dalam hidup kami. Kami seringkali hidup dalam sumut-sumut. Kami seringkali hidup mengeluh di hadapan Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan kami tidak pernah bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Kasih ilahi, kasih yang memberi tanpa pamrih, kasih yang diberikan walaupun sakit Tuhan, tapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Kasih yang ketika Tuhan ingin berikan sesuatu yang berat untuk dikeluarkan, untuk diberikan, tapi Tuhan berikan bagi kami karena Tuhan mengasihi kami, sehingga diberikan anaknya yang tunggal supaya kami
boleh diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Adalah ketika Tuhan bertindak turun dari surga dan datang ke dalam dunia, menyelamatkan kami, memberkati kami, dan akan membawa kami sampai pada kekekalan, sampai di surga, dan bertemu dengan Tuhan. Dan kami pun berkata, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, berkati kami yang hadir pada pagi hari ini, yang sakit jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau tabib di atas galib tabib, dokter di atas segala dokter, yang menyembuhkan bagi mereka yang berharap kepada-Mu. Bagi yang saat ini sedang menghadapi tantangan dan pergumulan untuk ekonominya, Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Jangan tinggalkan mereka, sehingga mereka tetap bersukacita, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Keluarga yang sedang bergumul untuk anaknya masuk di sekolah pendidikan yang terbaik, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mendapatkan yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ada bersama kita semua karena anugerah. Segala pencapaian kita pun juga karena pertolongan anugerah Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk kita bermegah. Kita bersyukur, kita mendengarkan kesaksian, kita mendengarkan firman yang luar biasa pada hari ini. Kiranya ini memberkati kita sepanjang minggu yang akan kita jalani. Kita mengakhiri ibadah kita, mari kita pakai berdiri. Kita menaikkan pujian yang kiranya juga menjadi doa iman kita. Doa Allah senantiasa menyertai kita. Tak usah takut, Allah bersama kita. Tak usah takut,
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di kesempatan ini. Terima kasih untuk kepercayaan dan pengurapan yang Tuhan berikan kepada setiap yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Dr. Gani Kalangit. Kami semua boleh diberkati. Biarlah saat kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, apapun itu namanya, membuat ada dalam kekhawatiran, kami selalu ingat akan firman Tuhan. Kami tidak boleh berlebihan di dalam kekhawatiran yang ada. Karena kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Jika kami memahami, menerapkan firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini, kami akan diliputi dengan ketenangan dan kesejahteraan sukacita. Karena ada Tuhan Yesus di pihak kami, yang sangat mengerti dan peduli akan keberadaan kami. Karenanya, biarlah kami terus mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Makin hari kami semakin berbahagia, semakin mengakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pendeta Dr. Gani Kalangit dengan pelayanan yang ada sebagai kepala sidang, sebagai ketua MD DKI Jakarta dan di PGL ini. Terus karuniakan kesehatan baginya, terus boleh melayani bersama dengan istri dan berkati, dan terus Tuhan topang untuk masa depan anak-anaknya. Kami percaya di dalam Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan akan menjadi pewaris di bumi ini Tuhan, menjadi orang-orang perkasa, orang-orang hebat, orang-orang yang akan memberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Tidak hanya keluarga hamba-Mu, tapi keluarga dari tiap-tiap kami, sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Berdoa untuk keluarga Pak Yohanes, keluarga Puji, Geli, Liana, dan kami terus berdoa untuk keluarga Libu Tuhan. Tetaplah hatinya, tetaplah mereka mengetahui bahwa disinilah tempat mereka, disinilah kandangnya Tuhan, bukan di tempat lain. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk program gereja yang akan disusun hari ini atau yang akan dibahas hari ini bersama dengan majelis, yang akan berakhir juga tahun depan di bulan Februari. Kami berdoa, biarlah Tuhan campur tangan, mengaruniakan hikmat bijaksana, kemampuan bagi kami untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, sehingga program tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa untuk lingkungan sekitar kami, Wacung dan sekitarnya, dan bahkan di mana sidang jemaat bertempat tinggal. Biarlah kemuliaan Allah terpancar atas diri kami. Kami boleh tampil berbeda dengan menunjukkan karakter atau sifat Tuhan dalam diri kami di tengah-tengah lingkungan yang ada, sehingga orang lain tahu kami adalah pengikut Kristus Yesus. Terima kasih. Kami terus berdoa juga untuk lingkungan ini dijauhkan dari kebakaran Tuhan, dijauhkan dari penggusuran, jauhkan dari intoleransi, radikalisme. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap baik-baik saja di daerah ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, supaya pemerintah kami, baik pusat maupun daerah, pemerintah yang benar, pemerintah yang takut akan Tuhan, pemerintah yang memikirkan keberlangsungan bangsa dan negara. Karenanya kami berdoa terus supaya korupsi di negara ini tidak dimulai oleh para pejabat, tidak lagi dimulai oleh para pengusaha dan para politisi. Biarlah negara ini dikelola dengan baik, baik di tingkat pusat, di tingkat daerah.
supaya anugerah yang terbesar di bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pertambahan jumlah bilangan di tempat ini. Yang ada tetap setia dan pakai kami untuk membawa jiwa-jiwa baru. Maka saya pendoa syafaat maupun langsung menyampaikan firman dan mengajak orang datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini sidang jemaatmu kami semua boleh ada di tempat ini. Akan kembali dalam perjalanan pulang. Dan kembali menjalani kehidupan nyata sepanjang minggu ini. Ingatkan setiap kami bahwa Tuhan ada di pihak kami. Ingatkan setiap kami bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami. Ingatkan setiap kami ada tanggung jawab yang harus kami pikul sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus. Terima kasih, datang dengan selamat, pulang pun kami dengan selamat. Hari ini boleh bertemu, minggu depan kembali bertemu di tempat ini. Dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.